kita pahami sepenuhnya, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Walaupun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, prinsip dan cara kerja mereka bisa sangat berbeda. Mengapa ekonomi syariah menekankan keadilan dan larangan riba, sementara ekonomi konvensional lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan? Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi sistem keuangan dan aktivitas pasar seperti di tempat ini? Semoga dengan pembahasan ini kita bisa lebih memahami bagaimana kedua sistem ini berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai. Ekonomi adalah bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkup individu, masyarakat, maupun negara. Saat ini ada dua sistem ekonomi utama yang banyak dibahas, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, ekonomi syariah memprioritaskan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang seimbang, dan penerapan etika dalam setiap transaksi. Tidak hanya mencari keuntungan, ekonomi syariah juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat yang adil. Sementara itu, ekonomi konvensional berkembang tanpa landasan agama tertentu. Fokus utamanya adalah efisiensi dan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan pasar. Sistem ini memungkinkan adanya bunga, spekulasi, dan investasi di sektor-sektor yang tidak dibatasi secara agama. Yang pertama, keadilan atau adil. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus memperhatikan prinsip keadilan. Contohnya, dalam perjanjian mudarabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal tanpa ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini penting karena keadilan dianggap sebagai fondasi yang mendukung kestabilan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, keseimbangan atau wasatiyah. Ekonomi syariah menghindari kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Sebagai contoh, instrumen zakat dan sedekah membantu menjaga keseimbangan sosial dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, larangan riba. Riba atau bunga dianggap sebagai bentuk keuntungan yang tidak adil karena diperoleh tanpa usaha produktif dari pihak pemberi pinjaman. Larangan riba bertujuan agar keuntungan hanya diperoleh dari transaksi bisnis yang jelas dan adil. Yang terakhir, larangan garar dan masyia. Garar atau ketidakpastian berlebihan merujuk pada transaksi yang tidak jelas atau berisiko tinggi, seperti spekulasi atau perjudian. Masyia atau perjudian juga dilarang karena bisa merugikan salah satu pihak secara drastis. Kedua, larangan ini mendukung tujuan ekonomi syariah yang stabil dan menghindari kerugian tidak adil bagi siapapun. Efisiensi dan keuntungan. Ekonomi konvensional percaya bahwa sumber daya terbatas perlu dialokasikan secara efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Misalnya, perusahaan akan berusaha untuk menekan biaya produksi agar dapat menjual barang dengan harga lebih rendah dan memperoleh keuntungan maksimal. Permintaan dan penawaran. Dalam sistem pasar bebas, harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Ini memungkinkan pasar untuk berfungsi secara mandiri tanpa banyak investasi pemerintah. Meskipun di beberapa kasus, pemerintah bisa memberikan subsidi atau pajak untuk mengatur pasar. Yang terakhir, bunga sebagai komponen kunci. Bunga atau interest menjadi salah satu komponen utama dalam ekonomi konvensional, terutama dalam perbankan dan keuangan. Bunga dianggap sebagai kompensasi wajar untuk penggunaan modal pinjaman dan dianggap penting untuk mendorong orang menyimpan uang di bank atau meminjamkan modal. Ekonomi syariah. Bank syariah tidak mengenakan bunga. Mereka menawarkan sistem bagi hasil yang disebut Profit and Loss Sharing atau PLS. Contoh produk perbankan syariah adalah mudarabah, merupakan kerjasama di mana bank sebagai pemilik modal memberikan dana kepada nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, tetapi jika rugi, hanya bank yang menanggung kerugian modal. Yang kedua, musyarakah. Dalam skema ini, bank dan nasabah menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama dan berbagai keuntungan serta kerugian.
sesuai porsi modal masing-masing. Ekonomi konvensional. Bank konvensional meminjamkan uang kepada nasabah dengan mengenakan bunga yang dibayar secara berkala. Sistem ini memungkinkan bank untuk memperoleh pendapatan yang stabil dari bunga, sementara nasabah membayar tambahan di atas pokok pinjaman mereka. Ekonomi syariah. Investasi dalam ekonomi syariah harus mengikuti aturan halal, yang berarti hanya boleh diinvestasikan pada sektor yang diperbolehkan menurut syariah. Contohnya investasi di bidang produksi makanan halal, properti atau kesehatan. Selain itu harus bebas dari riba, garam, dan maisir. Sehingga instrumen investasi seperti obligasi konvensional atau saham di perusahaan minuman keras sudah diperbolehkan. Ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional tidak ada batasan religius untuk sektor investasi. Investor bisa memilih berbagai instrumen yang tersedia seperti saham, obligasi, derivatif, atau komoditas sesuai dengan selera risiko dan tujuan finansial mereka. Tidak ada aturan khusus tentang jenis bisnis, sehingga sektor seperti minuman keras, perjudian, atau tembakau dapat menjadi pilihan investasi. Tantangan ekonomi syariah. Di banyak negara, sistem ekonomi syariah masih kurang dikenal dan diterima oleh masyarakat luas, terutama di negara-negara non-muslim. Tantangan lainnya termasuk kurangnya standar internasional untuk produk keuangan syariah dan keterbatasan instrumen keuangan yang kompatibel dengan prinsip syariah. Prospek ekonomi syariah. Seiring meningkatnya permintaan untuk produk halal dan kemasan syariah, ekonomi syariah menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip etika dalam bisnis dan keuangan juga memberi dorongan bagi ekonomi syariah untuk berkembang di pasar internasional. Tantangan ekonomi konvensional. Meskipun sudah mapan, ekonomi konvensional menghadapi beberapa masalah seperti ketimpangan ekonomi dan dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya. Krisis keuangan global yang berulang juga menunjukkan risiko dan sistem ini, terutama yang berkaitan dengan hutang dan bunga. Prospek ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional tetap menjadi pilihan utama di banyak negara karena fleksibilitas dan jangkauan globalnya. Banyak negara terus berinovasi untuk memperbaiki sistem ekonomi ini. Misalnya, dengan menerapkan pajak progresif dan kebijakan kesejahteraan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Demikian penjelasan tentang ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang telah kita bahas hari ini di tengah-tengah aktivitas pasar konvensional. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa kedua sistem ini memiliki keunikan dan prinsip yang berbeda dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pasar seperti ini adalah cerminan nyata dari dinamika ekonomi yang kita bahas, baik dalam konteks syariah yang menekankan keadilan dan etika, maupun dalam konteks konvensional yang fokus pada efisiensi. Semuanya memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi untuk kita semua, terutama dalam menentukan cara terbaik berkontribusi pada perekonomian yang lebih adil dan seimbang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong.